Pemirsa, pemerintah Indonesia semakin fokus untuk mengembangkan industri semikonduktor di tanah air. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi untuk membentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor. Mengawali tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk mendorong pengembangan kembali industri semikonduktor di tanah air. Langkah ini semakin mempertegas komitmen kuat pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan semikonduktor dari luar negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah juga akan membentuk BUMN khusus di bidang semikonduktor. Bahkan Kemenko Bidang Perekonomian telah menjalin komunikasi dengan perusahaan semikonduktor global asal Inggris yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi mitra strategis Indonesia. Sementara itu, Kementerian Perindustrian juga akan mengakselerasi penguatan industri nasional berbasis teknologi tinggi, termasuk pengembangan industri semikonduktor sebagai fondasi penting bagi transformasi industri dan kemandirian teknologi Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur industri nasional dan memperdalam hilirisasi berbasis inovasi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Indonesia siap mengembangkan industri semikonduktor. Sudah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Rahmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor GIAM, dan juga Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Sehat ya Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Dan berbicara soal industri semikonduktor yang memang fokus ingin dikembangkan oleh Indonesia, mungkin saya izin ke Pak Heru terlebih dahulu untuk memberikan reviewnya sebetulnya secara garis besar, secara general industri semikonduktor di Indonesia seperti apa? Mungkin juga yang global boleh disinggung sedikit Pak Heru. Ya, jadi memang sebagai sebuah negara yang cukup besar gitu ya, memang kita agak tertinggal ya dalam pengembangan semikonduktor, padahal potensi kita ini kan sangat besar ya. Kita jumlah pengguna ponsel kita misalnya sampai 350 juta, pengguna internet kita 212 juta, belum lagi sekarang ini kita juga hampir semua mobil juga menggunakan smart car gitu ya, kemudian juga smart TV segala macam gitu. Potensinya besar, tapi memang Indonesia ini mau tidak mau juga harus mengikuti negara-negara lain kalau misal mau dikatakan sebagai negara besar. Katakanlah misalnya sekarang udah seperti India, bahkan Malaysia pun juga dalam pengembangan semikonduktor lebih di depan daripada kita. Sehingga apa yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa ingin mengembangkan Indonesia juga sebagai pengembang semikonduktor ini tentu harus kita dukung gitu. Hanya saja memang ini nggak bisa kemudian semudah membalikkan telapak tangan. Kita perlu roadmap yang cukup panjang dan kita perlu tahapan gitu. Kita mulai dari mana? Karena betapapun juga untuk pengembangan semikonduktor ini kan juga cukup beragam gitu ya. Apakah hanya assembly, kemudian juga atau front end, atau mungkin juga sebagai pencipta atau mungkin perekayasa dari semikonduktor itu sendiri gitu. Oke, jadi memang harus benar-benar kita lihat terlebih dahulu mulainya dari mana untuk kemudian melihat kondisi Indonesianya seperti apa. Kalau kemudian dari industri sendiri, Pak Rahmat, bagaimana sih sebetulnya industri otomotif atau industri komponen otomotif melihat peran semikonduktor? Seberapa strategiskah industri ini? Ya, kalau kita lihat dari industri otomotif ya, sebenarnya semikonduktor ini hampir semua digunakan di industri otomotif ya. Jadi dari mulai ratusan chip sampai ribuan chip gitu ya. Jadi kalau sekarang emang nggak ada kendaraan yang nggak menggunakan semikonduktor. Itu baik kendaraan seperti mobil maupun sepeda motor pun itu menggunakan semikonduktor gitu ya. Oke, kalau kemudian kita lihat dari sisi rantai pasok semikonduktor, terutama untuk industri otomotif, kemarin kan kita sempat tahu begitu ya, ada sempat gangguan, bahkan globalnya juga terdampak dari industri semikonduktor yang akhirnya mengganggu produksi. Apakah kemudian Indonesia mengalami hal itu juga sebetulnya Pak Rahmat di waktu-waktu kemarin? Iya, terutama waktu itu pasca COVID ya. Jadi karena penggunaan semikonduktor ini cukup meningkat di dunia, gitu kan ya. Jadi waktu itu kita sempat mengalami kendala, yaitu kekurangan pasokan dari semikonduktor ini. Jadi waktu itu beberapa, terutama di sepeda motor ya, itu sempat produksinya kita atur kembali gitu kan ya, sehingga ya karena gangguan pasokan tadi, karena ketajaman peningkatan tadi.
Nah, di akhir-akhir ini kita kan juga dengar ini perang dagang nih. Nah, kita juga khawatir juga yang kasus Nexperia itu ya. Nexperia itu memang banyak sekali digunakan di industri otomotif. Sehingga dengan meredanya ketegangan tadi kita inilah bersyukurlah mungkin pasokan akan kembali normal. Mungkin gitu. Oke, jadi memang tentu dampak terasa begitu ya, terutama dari krisis yang terjadi sebelumnya. Lantas saya kembali ke Pak Heru, kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Heru sebetulnya ada yang saya kutip cukup ketinggalan di industri semikonduktor. Lantas kemudian kita harus memulai dari mana ini Pak Heru? Dan sebetulnya kalau kita lihat sendiri, ekosistemnya di Indonesia sudah cukup mendukung belum untuk memulai saat ini? Ya sebenarnya kita memiliki fase yang cukup panjang vakum gitu. Sebenarnya kan di era 70-an kita ada Fairchild gitu ya, mengembangkan transistor, semikonduktor gitu ya, sehingga memang ya kita harus memulai dari ulang lagi gitu ya. Memang waktu itu juga sempat misalnya pengembangan untuk YMAX, kita memiliki semikonduktor Sirka, tapi memang kendalanya juga cukup besar gitu ya, karena misalnya untuk fabrikasinya juga tidak bisa di Indonesia, sehingga mungkin ya kita harus melihat yang mungkin visible bagi kita, ini apa yang bisa kita lakukan. Apakah mungkin misalnya kita mendesain semikonduktornya lebih dulu atau seperti apa. Karena kalau misalnya kita langsung masuk ke fabs gitu ya, factory plan ini kan juga tentu biaya yang investasi yang dikeluarkan kan juga cukup besar, bisa sampai 10-20 miliar US dollar gitu ya. Padahal kita juga memiliki banyak kebutuhan, misalnya pertahanan keamanan, MBG segala macam gitu loh. Jadi mungkin juga kita harus melihat posisi kita, apa yang mungkin kita lakukan dari hal-hal kecil, dan juga semikonduktornya yang nggak mungkin langsung kecil gitu ya. Semikonduktor yang agak besar, baru nanti dalam 10-15 tahun ke depan kita semikonduktor yang mengarah ke kecil. Sambil juga kita siapkan juga sumber daya manusia kita, karena betapapun kan juga ini harus ini kan otak dari perkembangan digital gitu ya, perkembangan ponsel tadi smart car segala macam, sehingga memang nggak main-main ini untuk memproduksi semikonduktor gitu. Jadi memang kita memiliki hasrat yang tinggi, tapi ya memang hal-hal detailnya harus kita siapkan dengan baik, karena ke depan memang akan terjadi perang semikonduktor juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada negara yang cukup dominan, kemudian negara itu diserang, ya kan kita banyak skenario ya, masalah global, misalnya Taiwan apa segala macam, ya ini akan rantai pasok dunia kan juga akan terhambat. Nah kita jangan sampai juga menjadi bagian dari korban terhambatnya rantai pasok tersebut jika memang kita memiliki semikonduktor buatan lokal gitu ya. Oke, jadi memang tentu masih bisa ataupun masih ada ruang pengembangan, bahkan bisa menjadi peluang, tapi peluang apa atau bagaimana kemudian spesifiknya begitu ya industri semikonduktor yang harus dikembangkan di Indonesia, begitu pula dari industri otomotif, begitu apa sebetulnya yang diharapkan yang memang cukup mendesak dari pengembangan industri semikonduktor ini. Tapi nanti kita gali lebih lanjut, Bapak-bapak dan juga pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Yang pertama, yakni terkait strategi pengembangan industri semikonduktor Indonesia. Jika kita lihat pemirsa, dari riset dan inovasi ini terlihat pengembangan teknologi dan desain chip, kemudian dari poin kedua, SDM unggul, membutuhkan pelatihan dan juga pendidikan tenaga ahli. Sementara dari sisi industri manufaktur, produksi dan perakitan chip, kemudian investasi dan kolaborasi, yakni dengan kerjasama dengan perusahaan global yang kita tahu sudah memang cukup mumpuni atau menjadi pemain lama dari industri semikonduktor. Ya, kemudian kita lihat kembali infografis yang berikutnya, industri pengguna semikonduktor Indonesia. Pemirsa, yang pertama elektronika, tentu tak bisa kita lepaskan begitu ya, industri elektronika untuk penggunaan semikonduktor. Kemudian otomotif tadi yang juga sudah kita bahas di segmen pertama, ini menjadi industri yang memang menggunakan ataupun menggunakan chip atau produksi dari industri semikonduktor. Energi terbarukan juga masuk di sana, IoT dan perangkat cerdas, pusat data dan komputasi, dan juga industri telekomunikasi. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita pemirsa bersama dengan Rahmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor, Giami, dan juga Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Baik, Pak Rahmat, kalau kita lihat begitu ya, industri semikonduktor kan cakupannya cukup luas tadi, bahkan industrinya cukup banyak, otomotif masuk di sana. Tapi apa yang kemudian paling mendesak atau paling dibutuhkan oleh industri otomotif yang perlu dikembangkan oleh industri semikonduktor Indonesia nantinya?
Ya, kalau kita lihat nature-nya industri otomotif ya, sebenarnya kita itu banyak kita gunakan itu legacy chip gitu ya, atau legacy semiconductor yang mungkin apa ya, besaran nanonya itu antara 28 nanomikron ya ke atas itu. Itu yang banyak sekali digunakan. Meskipun sekarang ini juga berkembang ke yang lebih canggih seperti smart car tadi itu kan ya. Tapi sampai sekarang itu yang masih banyak digunakan. Jadi kalau kita berharap ya segmen itu bisa dikembangkan di Indonesia. Tentunya kita juga nggak menafikan untuk segmen-segmen yang lain ya, karena memang penggunaan industri semiconductor ini sangat luas sekali gitu kan ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam presentasi tadi. Oke, baik. Jadi memang tadi cukup detail, cukup spesifik begitu ya apa yang kemudian dibutuhkan oleh industri komponen ataupun industri otomotif secara keseluruhan. Lantas saya kembali ke Pak Heru. Sebetulnya kalau kita melihat tadi, Pak Heru sudah menjelaskan harus hal-hal utama yang harus dilakukan, begitu bagaimana kemudian menilai Indonesia sendiri. Lantas metode pengembangannya seperti apa nih yang harus dilakukan atau diimplementasikan oleh Indonesia, dan sebetulnya peluang dan manfaat industri semikonduktor Indonesia melihat peta saat ini seperti apa? Ya kalau kita lihat peluangnya, sekali lagi memang peluangnya sangat besar ya. Kita tadi punya industri telekomunikasi yang juga cukup besar, di mana semua kan masih dari luar gitu. Jadi kalau kita bisa memasok industri elektronik untuk telekomunikasi, kemudian juga dikembangkan untuk Internet of Things gitu ya. Tambah lagi juga banyak hal lah. Sekarang kan memang semua serba digital dan itu juga membutuhkan chip gitu. Jadi pasarnya sebenarnya Indonesia nggak kekurangan pasar kalau pasarnya dalam negeri. Tapi kan chip itu kan juga bisa dikembangkan untuk internasional gitu ya. Kita bisa sebagai penyedia menjadi bagian dari rantai pasok global gitu ya. Tapi memang juga kita harus juga memiliki satu strategi, kita akan memulai dari mana. Tadi kalau misal yang paling murah itu kan mungkin assembling, testing, packaging segala macam gitu ya. Ini akan melibatkan juga banyak sumber daya manusia walaupun nggak unggul gitu ya. Tapi kan ini akan banyak yang terlibat, investasi tidak besar. Tapi memang ya ini nggak cukup lah kalau kita misalnya melihat seperti Malaysia, Vietnam, mereka juga udah di depan gitu ya, sehingga memang kita harus mengajar ketertinggalan kita juga gitu ya. Bagaimana SDM-nya juga harus dididik secara bagus gitu ya. Jadi nggak bisa kita serta-merta, oh kita pengen ini. Karena saya juga pernah kerja di Jerman gitu ya, di sebuah lembaga riset pengembangan industri telekomunikasi. Wah ini yang kerja juga dari berbagai negara dengan kemampuan yang masing-masing juga berbeda dan saling menyatukan energi untuk membuat satu produk telekomunikasi yang dipasarkan secara global. Nah ini Indonesia juga bisa meniru seperti itu gitu ya. Dan juga tentunya kalau kita misalnya ujungnya nanti adalah misal kita membuat fabrikasi dari chip ini, ya tentu kita udah harus siap segala macam, dari SDM-nya siap, kemudian juga tempatnya siap gitu ya. Kemudian juga sumber semikonduktornya itu kan bahan-bahan materialnya kan juga hasil ya, seperti silikon segala macam kan juga kita harus memastikan ini dari mana. Kemudian juga ya kita tentu juga menyiapkan investasi gitu ya. Ya memang akan lebih murah kalau misalnya tadi investasi menggandeng dari luar gitu. Tapi memang kalau dari luar memang salah satu kelemahannya kan juga kita kan apakah mungkin nanti bisa alih teknologi gitu ya. Walaupun oke lah kita nggak alih teknologi, tapi mungkin investasinya bisa lebih murah, tapi kedepannya kita juga harus memastikan alih teknologi itu juga berjalan. Oke, jadi memang hal-hal tadi harus kita lihat, bahkan investasi dirasa cukup penting begitu ya, untuk kemudian bisa membuat nyata begitu ya, apa yang kemudian diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau Pak Rahmat sendiri, saya kembali dari sisi industri, kita tahu penggunaan chip begitu ya, ini masih terus digunakan begitu ya, bahkan ini sudah menjadi hal yang biasa. Tapi untuk beradaptasi dengan teknologi chip yang lebih cerdas atau lebih canggih, industri komponen atau industri otomotifnya memang sudah ready kah atau memang sudah berjalankah sejauh ini, Pak? Ya, so far kita masih impor ya. Jadi memang kita sebenarnya di Indonesia itu ada industri semikonduktor itu yang ada di Batam. Cuman mungkin karena ekosistemnya kurang mendukung gitu ya. Sehingga kita harus ekspor dulu, baru masuk lagi sebagai udah rangkaian gitu kan ya, rangkaian dan digunakan di industri otomotif. Jadi mungkin hal itu yang mungkin yang perlu kita sikapi bersama. Jadi gimana kita menciptakan ekosistem industri semikonduktor ini dengan baik, itu yang perlu kita sikapi bersama ya.
tadi Pak Heru sudah menyinggung, jadi industri semiconductor ini ekosistemnya kan sangat panjang gitu ya. Jadi mulai fabless itu desain lah ya gitu. Terus ada manufacturingnya atau foundry-nya gitu, sampai pengetesannya, packaging-nya, dan everything gitu kan ya. Yang itu yang memang harus kita siapin sama-sama, sehingga kita nggak seperti yang sekarang ini. Sekarang ini kita punya salah satu industri semikonduktor, tapi nggak bisa langsung kita pakai di dalam negeri, karena mereka kekurangan ekosistem, sehingga harus diekspor dulu keluar, baru bisa masuk ke Indonesia gitu. Oke, itu Ini ya itu menjadi catatan begitu ya, bagaimana kemudian industrinya sudah ada tapi ternyata ekspor perlu dilakukan, akhirnya impor lagi, industri akhirnya harus menunggu sampai akhir. Nah, ini kemudian peran asosiasi sendiri untuk menjembatani hal ini seperti apa, pengembangan industri semikonduktor ke depan, kemudian berkomunikasi dengan pemerintah seperti apa, dan soal SDM juga nanti saya ingin tanyakan juga ke Pak Heru, bagaimana kemudian kondisi SDM terkini, apakah memang masih harus dipush lagi, dikebut lagi untuk kemudian bisa mengembangkan industri semikonduktor ke depannya. Tapi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segala kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini masih seputar pengembangan industri semikonduktor Indonesia. Mungkin saya kembali ke Pak Rahmat terlebih dahulu, begitu ya, tadi sudah kita ulas bagaimana kemudian industri saat ini penggunaan semikonduktor, bahkan tadi ada yang di-highlight adalah industrinya harus ekspor dulu baru kemudian diimpor. Lantas kalau kita lihat sejauh ini peran asosiasi seperti apa untuk menjembatani cita-cita besar Indonesia di industri semikonduktor, Pak Rahmat? Ya, jadi sebenarnya kita udah ada semacam ini lah ya, meeting-meeting itu sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi pasca kita kekurangan semikonduktor di sepeda motor waktu itu. Jadi kita dengan beberapa asosiasi dan lembaga pendidikan, terus juga dengan pemerintah, itu memang ada keinginan untuk kita bangun ekosistem industri semikonduktor ini. Dan mungkin lebih realnya itu baru kemarin waktu Pak Erlangga menghadap Pak Prabowo ya. Jadi kita dikasih dana gitu ya. Jadi sebenarnya kita meeting-meeting ini sudah hampir 2 tahun gitu kan ya. Gimana Indonesia untuk bisa mengembangkan industri semikonduktor secara menyeluruh gitulah ya. Paling enggak jadi kebutuhan dalam negeri ini bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Mungkin itu. Jadi kalau peran kita sampai saat ini ya. Ya, jadi memang tidak tinggal diam, pergerakan terus dilakukan begitu ya, untuk kemudian disampaikan terutama kepada pemerintah. Saya kembali ke Pak Heru, tadi kesiapan SDM sudah sempat disinggung begitu, kemudian alih teknologi ataupun mungkin transfer teknologi juga tadi sudah sempat disinggung juga. Tapi sebetulnya secara keseluruhan apakah SDM kita sudah cukup siap untuk mengembangkan industri semikonduktor lebih advance lagi ke depannya, Pak Heru? Nah, kalau kita lihat dengan perkembangan, jadi semikonduktor pun berkembang gitu ya, chip itu berkembang. Jadi kalau mungkin yang 2 tahun lalu ya sekarang udah obsolete gitu, karena memang perkembangannya 2 tahun itu harus membuat satu chip yang baru gitu ya. Memang kalau ahli-ahli yang dulu kita cukup banyak, tapi kan memang ilmunya harus di-upgrade kembali gitu dengan perkembangan chip yang terkini, yang lebih ringkas, lebih powerful gitu ya, lebih banyak menyimpan memori segala macam kan gitu ya, sehingga memang mau tidak mau ya kita juga harus menyiapkan SDM kita, mengirim SDM kita ya ke pusat-pusat mungkin yang sudah lebih advance di bidang chip, ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang gitu ya, untuk kemudian mereka belajar dan membawa ilmu ke Indonesia gitu. Itu yang ya tentunya juga memang dalam chip itu kan merupakan salah satu bidang yang memang padat paten gitu. Jadi memang ya paten ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi memang budaya untuk research gitu ya, budaya untuk inovasi gitu ya, memang harus kita kembangkan juga di SDM kita gitu ya. Jadi mau tidak mau ya SDM kita harus dididik kembali, di reskilling, di upskilling terutama untuk bisa menyerap ilmu-ilmu pengembangan semikonduktor, chip-chip yang model baru gitu ya, termasuk juga mungkin bagaimana memproses mikroprosesornya, kemudian juga memproduksi semikonduktor itu sendiri gitu ya. Oke, jadi memang masih perlu ditingkatkan kembali karena memang 1 tahun lewat saja ini sudah berbeda case begitu ya, atau berbeda skenario untuk pengembangan industri semikonduktor. Lantas kalau kita berbicara kolaborasi dan juga investasi, saya kembali ke Pak Heru, tadi kan juga sempat disinggung, kalau memang investasi tidak bisa kita lepaskan untuk pengembangan industri ini, apakah memang secara regulasi atau ekosistemnya sudah cukup
sudah cukup mumpuni, sudah cukup mendukung, cukup ramahkah untuk mengundang investor di industri ini? Nah, itu memang banyak juga investor yang masuk ke Indonesia ini agak ragu gitu ya, karena yang pertama kan kita terjadi perubahan kebijakan nih, ganti pemimpin, ganti kebijakan gitu ya. Apalagi kan kita kan mungkin presiden paling lama 10 tahun, padahal juga bisnis chip ini kan bisa 15-20 tahun gitu untuk kita siapkan, sehingga memang regulasinya juga harus regulasi yang bisa memberikan rasa yakin di mereka gitu ya, terutama juga investasinya juga cukup besar gitu ya. Kemudian yang kedua juga tentu dukungan mungkin infrastruktur. Nah, ini kan juga mereka misalnya butuh lahan yang luas segala macam, termasuk juga dukungan ya kita juga menyiapkan SDM kita gitu ya. Jadi pasti itu akan ditanya apakah kita punya SDM nanti untuk misalnya mengembangkan chip segala macam gitu ya. Karena kalau kita nggak punya dan tidak bisa menyediakan, tentu juga mereka angkat tangan mencari negara-negara lain yang mungkin SDM-nya siap, kemudian juga misalnya tidak dikenakan pajak yang tinggi segala macam gitu loh. Sehingga ya kemarin misal dalam kasus iPhone kan lebih dipilih misalnya Vietnam salah satunya gitu ya. Oke, jadi memang daya tawarnya seperti apa agar kemudian tadi investor global ingin masuk ke Indonesia. Kalau dari Pak Rahmat sendiri, dari kacamata GIAM atau kacamata industri, apakah memang belum cukup ramah, infrastrukturnya belum memadaikah untuk kemudian mendukung industri semikonduktor ke depan, Pak Rahmat? Ya, sejauh ini yang kita lakukan pembicaraan dengan teman-teman ya, yang udah berinvestasi di semikonduktor ya, terutama dari ya tadi, dari sisi infrastruktur memang kita kurang ya dibandingin dengan negara tetangga kita lah, Malaysia, Singapura gitu kan ya. Terus ya tadi dari sisi ekosistemnya juga kita kurang mendukung. Terus juga mungkin yang paling krusial dari sini bisa kita bilang adalah selain ini ya arah yang jelas untuk pengembangan industri semikonduktor ini ya. Itu mungkin juga seperti yang dikatakan Pak Heru, SDM kita ini mesti juga disiapkan dengan baik gitu ya. Jadi memang investor itu nggak hanya ngelihat dari sisi benefit dari investasi aja, tapi banyak sisi yang akan dilihat dari mulai infrastruktur, terus juga SDM kita, hal-hal yang gitu juga mesti kita perhatikan gitu kan ya. Kalau memang kita ingin menarik investasi industri semikonduktor ini. Oke, masih cukup banyak yang perlu dilihat, masih cukup banyak yang perlu dinilai untuk kemudian bisa mendorong pengembangan industri semikonduktor. Tapi mungkin karena keterbatasan durasi ini menjadi pertanyaan terakhir saya, mungkin juga bisa menjadi closing statement dari Pak Rahmat dan juga Pak Heru. Lantas bagaimana ataupun saran apa atau apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini juga untuk kemudian bisa membuat cita-cita yang besar itu menjadi nyata dan Indonesia bisa ikut andil menjadi pemain industri semikonduktor global nantinya. Mungkin dari Pak Rahmat terlebih dahulu. Iya, saya kira ini satu langkah yang udah lebih real ya. Jadi Pak Prabowo udah ngasih dana, juga mungkin udah merintahin Menko Ekonomi untuk fokus mengembangkan industri semikonduktor ini. Kalau dari pemikiran saya, ini dibentuklah semacam fokus gitu ya, fokus grup gitu ya, yang memang benar-benar kita gimana caranya agar industri ini berhasil gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita giatkan bersama. Jadi dari kelemahan kita itu apa, itu yang mesti kita improve. Mungkin itu kalau dari saya. Baik, Pak Rahmat, itu menjadi catatan begitu ya. Pak Heru silakan, terakhir Pak. Ya, setuju dengan Pak Rahmat ya. Memang kita harus membentuk task force gitu ya, untuk membuat bagaimana strategi untuk bisa mewujudkan apa yang disampaikan Presiden Prabowo tersebut gitu ya, dengan segala macam potensi dan juga tantangannya apa yang juga harus kita jawab tadi ya, masalah infrastruktur, bagaimana dengan regulasi, masalah SDM segala macam gitu ya. Karena Indonesia potensinya besar, tapi kalau misalnya kita tidak bisa juga melihat tantangan yang ada di kita, kebutuhannya seperti apa, jadi kita takut hanya keinginan gitu loh. Karena kita inginnya memang industri ini berkembang, bisa menyerap tenaga kerja, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang maju juga di bidang pengembangan semikonduktor dunia gitu.
Baik, tentu berbagai upaya harus kita dukung, harus kita dorong begitu ya untuk kemudian mengembangkan industri semikonduktor Indonesia yang secara agregat juga kita harapkan bisa berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Heru, Pak Rahmat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Terima Market kasih. Review hari ini. Saya yakin Ya, terima sekali ini kasih. menjadi catatan dan kita harapkan juga pemerintah atau stakeholder terkait bisa melihat apa yang perlu dibenahi dari saat ini. Terima kasih banyak Pak Rahmat, Pak Heru. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi hilirisasi di sepanjang tahun 2025 mencapai 584,1 triliun rupiah. Realisasi tersebut meningkat 43,3% dibanding tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi hilirisasi di sepanjang tahun 2025 meningkat 43,3% secara tahunan menjadi 584,1 triliun rupiah. Realisasi tersebut juga setara dengan 30,2% dari total investasi tahun 2025 yang sebesar 1.931,2 triliun rupiah. Adapun porsi investasi hilirisasi di 2025 juga meningkat dari posisi tahun 2024 yang sebesar 28,8% dari total investasi. Rosan memaparkan dari total investasi hilirisasi pada 2025 tersebut, mayoritas atau sebesar 73,5% masih berasal dari penanaman modal asing atau setara 429,6 triliun rupiah. Sementara penanaman modal dalam negeri hanya sebesar 26,5% atau sekitar 154,5 triliun rupiah. BKPM mencatat investasi hilirisasi pada 2025 dari sisi lokasi masih didominasi investasi di luar Jawa dengan porsi 71,1% atau sekitar 415,4 triliun. Kemudian investasi hilirisasi di Jawa tercatat sebesar 28,9% atau sekitar 168,7 triliun rupiah. Ya, masih sama saya rasa, karena ini kita bicara hilirisasi yang terrealisasi di Januari Desember memang investasi asing perbedaannya cukup signifikan ya, 429,6 triliun atau 73,5% berbanding dengan dalam negeri yang kurang lebih 26,5%. Jawa luar Jawanya juga relatif luar Jawa lebih tinggi ya, kita tahu bersama karena di sini kalau year on year-nya kita lihat Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mendominasi. BKPM juga mencatat investasi hilirisasi sepanjang tahun lalu turut berkontribusi terhadap kenaikan penciptaan lapangan kerja baru, di mana sepanjang 2025, realisasi investasi secara keseluruhan telah menciptakan 2,7 juta lapangan kerja atau naik 10,4% dibanding tahun 2024. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kebut hilirisasi demi target investasi dan pertumbuhan ekonomi 2026, sudah bergabung bersama kami dengan Bapak Osko Olfriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI, dan juga Bapak Yayan Satyakti, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung di Market Review hari ini. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, berbicara soal tema kita hari ini Bapak, kita lihat kebut hilirisasi demi target pertumbuhan ekonomi. BKPM juga tadi sudah merilis data di tahun 2025 lalu, capaian investasi hilirisasi yang memang menyebutkan ada kenaikan. Tapi mungkin dari pelaku industri terlebih dahulu, saya ingin ke Pak Osko terlebih dahulu. Apakah kemudian data investasi hilirisasi tahun 2025 lalu sejalan juga dengan industri hulu dan juga hilir nikel di Indonesia tahun lalu? Ya, kalau dari tahun 2025 itu kita menyebutnya adalah fase konsolidasi dan juga normalisasi setelah ekspansi besar di tahun 2023 sampai 2024. Kalau di 2024 kita lihat gelombang investasi dan kapasitasnya masih sangat agresif. Nah, sedangkan di 2025 lebih banyak pada fokus pada stabilitas operasi dan juga efisiensi serta kualitas produk. Nah, di hulu tata kelola produksi makin diarahkan supaya pasokan lebih terukur dan tidak oversupply sehingga menekan harga. Sedangkan di hilir kita terjadi pergeseran orientasi dari sekedar tambah kapasitas ke peningkatan efisiensi, cost yang kompetitif dan juga diversifikasi dari produknya. Jadi secara umum ekosistem memang makin matang, tapi tekanan global seperti harga komoditas, biaya energi, logistik, suku bunga membuat pelaku industri lebih selektif. Jadi
2024 itu tahun ekspansi, 2025 itu tahun konsolidasi. Ini memperkuat fondasi agar hilirisasi tidak hanya besar, tapi juga efisien dan juga berkelanjutan. Oke, baik. Jadi memang tahun konsolidasi. Tapi kalau lihat dari angka produksi atau penyerapannya di pasar, ini masih cukup oke nggak, Pak Oslo, di tahun 2025 lalu? Ya, sangat-sangat oke gitu ya. Sehingga ini kan terkait dengan hilirisasi ya, yang mengubah struktur pasar dari ekspor bahan mentah menjadi penyerapan yang benar-benar domestik ya, lewat smelter dan juga industri lanjutannya. Ini meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta menciptakan juga permintaan yang lebih stabil dari produksi hulu. Ini mempunyai multiplier efek ya, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, jasa logistik, engineering, hingga kawasan dari industri. Namun Ya. agar penyerapan maksimal memang perlu sinkronisasi, produksi tambang, kapasitas smelter, listrik energi, pelabuhan, serta kepastian dari regulasi. Oke, jadi memang hulu hingga hilir ini harus sinkron agar kemudian tadi lebih optimal, lebih maksimal begitu ya dalam hal penyerapan ataupun pengembangan. Saya ingin ke Pak Yayan begitu. Pak Yayan, kalau kita lihat tadi data BKPM menyebutkan investasi hilirisasi ini naik begitu ya, bahkan double digit. Tapi kalau kita gali lebih lanjut, apa saja detail-detail atau hal-hal yang perlu kita cermati Pak Yayan dari data yang diungkap BKPM tersebut? Oke, mungkin yang pertama bahwa khususnya industri nikel ya di Indonesia itu relatif masih menarik bagi investor, dan juga bahwa kemungkinan pasar, khususnya pasar industri nikel dunia ini yang berhubungan dengan electric vehicle itu masih relatif kuat ya. Walaupun kalau kita lihat bahwa Indonesia itu akan memangkas supply agar harga dari nikel itu kita bisa balik lagi di kisaran sekitar 18 sampai dengan 20 dolar per ton ya. Nah, jadi di sini pada tahun ini itu diharapkan bahwa adanya stabilisasi harga, atau saya menyebutnya dari oversupply itu kembali menjadi tight equilibrium. Jadi tight equilibrium itu di mana industri mencoba untuk mengurangi supply, dan ini juga kita lihat bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi produksi nikel, nah itu akan mencoba diperbaiki agar para pengusaha ini mampu memperoleh benefit ataupun profit yang lebih baik ya, sehingga nanti akan meningkatkan seperti pajak ekspor, kemudian juga pendapatan PPh badan ya, dan penerimaan pajak lainnya, dan juga untuk pengembangan khususnya industri hulu lainnya, misalkan seperti pembangkit dan lain-lain ya, dimana kalau kita lihat bahwa dengan melihat banyaknya ketidakpastian global dengan kondisi seperti ini ya, di mana pada saat ini kita rawan sekali dengan ketidakpastian terhadap harga-harga, khususnya inflasi global, kemudian juga ada industri-industri yang mungkin ya kita sangat rentan sekali, misalkan seperti terjadinya perang misalkan. Nah, ini menyebabkan bahwa industri domestik itu harus diperkuat. Nah, sehingga bahwa pengembangan industri domestik ini menjadi hal yang harus diprioritaskan untuk menjaga ataupun di mana demand untuk pasar global itu memudar, sehingga nanti produksi dari katakan batu bara, kemudian yang nanti hubungannya dengan pembangkit, kemudian juga nikel, kemudian juga industrial hub misalkan seperti EV, dan pengembangan investasi khususnya di pasar domestik Indonesia itu menjadi lebih baik dan bisa sedikit mengurangi terhadap ketidakpastian dari pasar global saat ini. Oke, kalau kita lihat dari angkanya sendiri, Pak Yayan, porsi investasi hilirisasi ini meningkat ke 30% tahun lalu. Apakah ini menggambarkan wujud konsistensi kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo di pemerintahan yang memang ini masih masuk menjadi agenda utama soal hilirisasi, Pak Yayan? Saya kira ya bahwa kita sebagai salah satu produsen nikel ya, dan juga kita ketahui bahwa para investor-investor ini ingin datang ke Indonesia itu untuk mengembangkan proses khususnya industrialisasi ataupun hilirisasi dari produk-produk ini, dan juga produk-produk critical minerals lainnya. Nah, kita ketahui bahwa
critical minerals ini pada saat ini itu adalah hal yang sangat seksi ya. Kita ketahui bahwa kenapa Trump ingin menguasai Greenland karena mereka memiliki potensi critical minerals, dan kita juga kan sudah ada kan tahun kemarin kalau tidak salah ada Trump deal khususnya yang reciprocal tarif bahwa Amerika Serikat akan masuk ke Indonesia untuk mengembangkan critical minerals. Jadi kalau kita lihat bahwa dari sisi struktur regional demand ya, ini yang sekarang itu relatif kuat, misalkan walaupun Tiongkok itu misalkan seperti adanya uncertainty dari sisi trade hub ya, tetapi dia masih relatif kuat. Kemudian Amerika Serikat dan Uni Eropa juga mereka mengembangkan clinical ya, dan juga ada Korea Selatan dan Jepang yang juga untuk mengembangkan high pressure acid leach ya, di mana pengembangan electric vehicle ini itu memang menjadi, walaupun dalam kondisi uncertain, tapi kondisi dari permintaan industri yang berhubungan dengan critical minerals itu masih tetap relatif menarik bagi investor. Oke, masih relatif menarik. Nah, kemudian saya kembali ke Pak Osko, apakah memang masih cukup menarik atau justru ada kendala-kendala lain yang memang masih cukup sering ditemui di lapangan oleh investor atau mungkin pemain lokal, terutama untuk nikel? Dan jika kita lihat sebetulnya sebaran investasi hilirisasi katakanlah nikel ini sudah sejauh mana? Apakah masih di Sulawesi Utara dan Maluku saja, Pak Oslo? Iya, jadi ini dari pertama yang harus di-improve ya terkait dengan kepastian dan juga konsistensi dari regulasi. Pelaku industri kan butuh kepastian jangka panjang seperti izin, tata ruang, standarisasi, aturan ekspor impor dan juga fiskal ya. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan biaya energi dan keandalan dari listriknya ya, sistem. Jadi pasokan dari energi yang memang berkelanjutan. Yang tiga terkait dengan logistik dan juga pelabuhan. Ini penting ya, biaya logistik domestik itu masih bisa ditekan lewat integrasi pelabuhan-pelabuhan dari kawasan industri, serta juga pendalaman rantai nilai dan juga ESG yang penerimaan pasar global ya. Ini penting terkait dengan traceability, standar lingkungan dan juga keselamatan kerja. Nah, sebaran investasi hilirisasi kita ini ya di luar Sulawesi dan juga Maluku Utara memang ada beberapa kendala-kendala yang memang harus kita waspadai. Saat ini kan memang konsentrasinya hanya di klaster yang sudah mempunyai ekosistem, terutama ya di Sulawesi dan Maluku Utara. Ini terkait dengan kawasan industri, pelabuhan dan juga pasokan energi. Tapi di luar itu peluang masih ada. Seperti di Pulau Jawa, di Kalimantan, ya itu sudah beberapa kali kan, contohnya Freeport ya ada di Jawa Timur ya. Tapi ini investor biasanya mensyaratkan tiga hal, yaitu listrik yang andal, pelabuhan ya atau ship loading dan juga jalan akses logistik. Nah, kemudian kendala umum ini kan ini terkait dengan hilirisasi ya, penting. Karena kalau misalnya di wilayah yang baru itu terkait dengan power supply, konektivitas dari pelabuhannya ya, dan kedalaman dermaga. Nah, ini penting kedalaman dermaga. Juga kesiapan dari kawasan industri seperti air industri, limbahnya, perizinan yang terpadu ini penting. Jadi solusi yang realistis sebenarnya model cluster baru yang berbasis industrial hub, di mana pemerintah menyiapkan prasarana intinya, swasta masuk pada pabrik dan juga rantai pasokannya. Seperti itu. Oke, jadi memang tentu ini masih bisa terus dikembangkan, tapi berbicara soal hilirisasi, sepertinya sistem cluster tadi yang diungkap Pak Osko juga bisa menjadi salah satu masukan begitu ya untuk kemudian bagaimana bisa mengembangkan industri hilirisasi ke depannya. Baik, Pak Yayan, Pak Osko, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita lanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis terlebih dahulu terkait dengan tema kita di hari ini. Yang pertama adalah realisasi investasi hilirisasi di Indonesia dengan nilai triliun rupiah. Kita lihat berdasarkan data dari BKPM di tahun 2024, ini mencapai 407,8 triliun rupiah. Sementara untuk tahun 2025 sendiri, pemirsa, BKPM melaporkan investasi hilirisasi di Indonesia mencapai 584,1 triliun rupiah. Kita bergeser ke infografis selanjutnya terkait dengan porsi PMA atau penanaman modal asing dan juga PMDN penanaman modal dalam negeri dalam investasi hilirisasi 2025. Kita lihat sebarannya pemirsa berdasarkan data BKPM. PMA, penanaman modal asing ini masih mendominasi 73,5%, kemudian PMDN atau dalam negeri 26,5%. Dan kita bergeser ke grafis berikutnya pemirsa, realisasi investasi hilirisasi minerba 2025. Nikel ini
masih mendominasi 185,2 triliun rupiah, kemudian tembaga 65,8 triliun rupiah, bauksit 53,1 triliun rupiah. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini pemirsa. Saya ingin ke Pak Yayan begitu. Lantas kalau kita lihat strategi investasi hilirisasi apa yang memang mungkin sangat tepat untuk dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk kemudian mendorong porsi investasi hilirisasi yang lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang? Oke, jika kita bagi ya, mungkin salah satu strategi itu ada strategi jangka pendek dan ada strategi jangka panjang ya. Nah ini untuk strategi jangka pendek, nah kita ketahui bahwa di beberapa smelter itu sudah ada yang mengalami import ya, untuk beberapa nikel yang memiliki kualitas yang tinggi dan membutuhkan itu. Nah jadi di sini diharapkan bahwa pemerintah juga untuk memikirkan bagaimana untuk membuat sistem buffer stockpiles ya. Jadi buffer stockpile ini untuk mengatur bahwa produksi itu disimpan dan kemudian dijual dan kemudian nanti kita bisa melihat sejauh mana perkembangan dari produksi dan stockpiles itu mampu masuk ke pasar internasional ya. Dan karena apa? Karena kita lihat bahwa jika misalkan ada sedikit halt ya, itu akan misalkan ada delay dan lain-lain ya, misalkan akibat permintaan itu akan terkena juga denda ya dan lain-lain. Nah jadi di sini bahwa pemerintah diharapkan itu memiliki sistem buffer stockpiles ataupun inventory management dari khususnya industri nikel ini dari hulu hingga hilir. Nah kemudian yang kedua yaitu masalah komprehensif ya, financial hedging. Nah, dengan adanya ketidakpastian saat ini bagaimana nih para pengusaha atau misalkan pemerintah untuk memberikan financial hedging ketika misalkan terjadi uncertainty yang saat ini. Dan kita ketahui bahwa dengan adanya uncertainty ini, tekanan terhadap rupiah terhadap dolar itu mengalami depresiasi ya. Apalagi sekarang bahwa Amerika Serikat itu ingin menguasai ataupun ingin melakukan American Energy Dominance. Nah ini biasanya bahwa harga dolar permintaan dolar akan meningkat ya, kemudian juga rupiah akan terdepresiasi. Nah sehingga khususnya bagi teman-teman pengusaha itu akan mengalami masalah. Karena apa? Karena kalau misalkan ya, kecuali kalau misalkan kita bisa menggunakan misalkan bilateral agreement dengan menggunakan nilai tukar lokal misalkan. Kemudian yang ketiga ini masih dalam jangka pendek maaf. Nah ini harus ada semacam dialog yang mungkin harus dilakukan secara berkala ya antara pemerintah dengan pengusaha, khususnya mengenai dinamisasi dan untuk optimalisasi dari RKAB ini. Ini kan perlu direview ya, kemudian apakah misalkan nanti ada review per 3 bulan, per 6 bulan, dan kemudian bagaimana di sini perubahan harganya itu mampu untuk memberikan manfaat bagi negara dan juga bagi investor. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai optimisasi dari prosesi dan diversifikasi produk ya. Nah di sini diharapkan bahwa smelter itu juga harus memiliki integrasi antara hulu dengan hilir untuk meningkatkan nilai tambah ya. Ini jangan sampai misalkan ketika kuotanya itu dikurangi ataupun kuotanya itu berlebih ya. Nah ini justru akan mengorbankan dari sisi industri smelter. Kemudian dari sisi jangka panjang katakan 2027 dan lain-lainnya ini harus ada diversifikasi geografis ya. Ini bagaimana kita untuk tidak hanya misalkan Tiongkok, tetapi misalkan negara-negara lainnya, misalkan di Kanada, Australia ataupun Filipina ya maupun Brazil untuk pengembangan industri. Kemudian juga ada investasi misalkan seperti di digital traceability dan kemudian ESG governance. Nah saya kira saat ini kan pemerintah juga sudah mulai melakukan adanya ESG governance khususnya untuk critical minerals, tetapi ini kan masih sangat
ini berbiaya besar dan juga memerlukan pembiayaan. Nah, ini bagaimana strategi jika misalkan pengusaha Indonesia itu ingin menghasilkan green nickel misalkan. Nah, ini bagaimana Oke. pembiayaan serta teknologi untuk adaptasinya, serta misalkan pengembangan industri chemistry, kemudian juga industri Ya, baik. lainnya misalkan Ya. seperti EV, baterai dan lain-lain. Oke, jadi memang strateginya cukup banyak terbagi tadi ya, jangka pendek dan juga jangka panjang memang bisa sangat dilakukan. Kemudian saya ingin ke Pak Osko. Pak Osko, tadi data menunjukkan investasi hilirisasi nikel memang masih cukup mendominasi. Tadi sebetulnya kuota, kemudian produksi juga sempat disinggung oleh Pak Yayan. Di tahun ini kita tahu sepertinya ada pengereman begitu ya untuk produksi nikel di tahun 2026. Lantas bagaimana APNI memandang hal ini dan sebetulnya korelasinya seperti apa dengan industri hilirisasi jika memang pengereman produksi ini dilakukan? Jadi sebenarnya bahasa pengereman itu ya seperti kayak mobil ya, direm agak lambat ya. Tapi kalau kami memandangnya bahasa yang tepat adalah kalibrasi. Sehingga ini menjaga keberlanjutan dari tambang. Memastikan pasokan kita mempunyai kualitas dan juga mendukung hilirisasi berjalan stabil. Kita memandang bahwa pengaturan produksi bukan untuk menghambat dari industrinya, tapi juga untuk menjaga keseimbangan suplai biji, kapasitas smelter dan juga permintaan global. Kalau ini tidak dibiarkan tidak terukur nih, resikonya kan harga kita jadi tertekan, margin hulunya jadi turun, hingga hilirnya juga terdampak karena rantai pasoknya juga jadi tidak sehat gitu. Ini seperti itu. Oke, jadi memang tentu ada berbagai faktor yang dipertimbangkan sebelum akhirnya tadi mengerem atau mungkin menambah kuota produksi. Kalau kita lihat lagi kembali ke investasi hilirisasi, saya masih di Pak Osko. Lantas langkah konkret apa yang kemudian dilakukan atau disiapkan APNI untuk mendukung hilirisasi, termasuk di dalamnya ada industri nikel, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan saat ini yang memang dipatok cukup tinggi. Apa sebetulnya yang sudah dilakukan? Pertama yaitu kita sinkronisasi dari hulu sampai hilir ya. Kita mendorong platform koordinasi seperti produksi kebutuhan smelter, kualitas dari jadwal dan pengiriman sehingga supply chain dapat lebih presisi lagi. Yang kedua adalah peningkatan tata kelola dan juga kepatuhan kita. Ini mendorong standarisasi praktik good mining dan juga keselamatan kerja serta kepatuhan lingkungan supaya industri kita makin lebih bankable lagi. Nah, ini kita juga mendorong investasi yang berorientasi pada pendalaman nilai, bukan hanya smelter, tapi juga downstream yang punya nilai lanjutannya, yaitu seperti material baterai, komponen cadangannya, chemical, dan juga processing yang lanjutannya. Nah, penguatan SDM dan juga lokal konten juga sangat penting, seperti pelatihan operator, teknisi, dan juga engineering, supaya manfaat hilirisasi memang benar-benar terasa sampai ke daerah-daerah. Percepatan infrastruktur itu merupakan kunci, seperti energi yang tadi saya sampaikan, pelabuhan dan juga jalan. Ini melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, daerah dan juga swasta. Nah, jadi target 8% itu butuh pertumbuhan yang berkualitas. Nikel bisa menjadi salah satu mesin pertumbuhan jika hilirisasi kita makin efisien, patuh dan juga mendalam sampai ke industri turunannya. Oke, baik, terima kasih Pak Osko. Mungkin Pak Yan sedikit saja, Pak Yan singkat untuk penutup kita di sesi hari ini. Lantas bagaimana kemudian bisa menjaga upaya agar kemudian lebih konsisten dan tadi dari sisi investasi hilirisasi bisa pada akhirnya mendukung target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di era Pak Prabowo? Oke, kuncinya ada di integrasi industri ya. Jadi kalau misalkan integrasi industri dari critical minerals itu tidak efisien, maka biasanya itu akan sulit untuk berkembang dan akan sulit untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kita ketahui bahwa jika kita ini sebagai ingin menjadi sebagai leader, maka efisiensi dan kemudian peningkatan produktivitas melalui integrasi industri hulu hilir khususnya nikel itu menjadi hal yang sangat krusial ya. Kalau misalkan menurut hitungan saya, kemungkinan bahwa multiplier effect-nya mungkin kebutuhan investasi itu lebih dari yang sekarang itu hanya 32%. Ya. Mungkin dibutuhkan sekitar 3 kalinya ya. Mungkin sekitar 60 sampai dengan 90% untuk mencapai katakan mungkin hanya 7%, tidak hanya 8%. Karena apa? Karena multiplier effect dari industri nikel itu masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan industri batubara ataupun oil and gas.
Baik, itu tentu menjadi catatan dan luar biasa begitu diskusi yang sudah kita lakukan dan kita harapkan ini bisa menjadi catatan bagi semua pemangku kepentingan terutama pemerintah yang memang ingin mengejar investasi hilirisasi atau industri ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terima kasih banyak Bapak Osko Olfriadile Tunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan APNI dan juga Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Mas. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Royong, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.